Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya Putri Windasari. Kali ini kita akan mengulas dua kasus perselingkuhan yang berujung pada kematian di Blitar, Jawa Timur. Ada seorang pria yang tewas karena merebut istri orang lain dan ada pula seorang nenek 70 tahun yang dihabisi oleh suaminya sendiri karena dituduh berselingkuh dengan lelaki lain. Seperti apa ceritanya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir. Pada saat di TKP, HP korban ini berbunyi dan ternyata masih ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Di dalam hari ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti Ya. nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya Ya. di sebelah mana? Sebelah utara sini. Orangnya itu bilang sama saya, kalau dia itu senang sama saya, terus saya itu nggak nanggapi sama sekali. Warga Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digegerkan adanya penemuan mayat di selokan Bulak Boro. Korban ditemukan bersama becak motor atau bentor miliknya yang terperosok di selokan air. Saat ditemukan, ada sejumlah luka di kepala korban. Bisa dipastikan, pria ini merupakan korban pembunuhan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan mayat yang diduga pembunuhan. Dari hasil olah TKP tersebut, kami mendapatkan keterangan ada dua saksi yang sebelum kejadian bersama dengan diduga pelaku. Di lokasi inilah sesosok mayat pria tersebut ditemukan. Awalnya warga melihat ada bentor yang terperosok ke dalam selokan. Bentor ini pun jadi perhatian warga setempat. Beberapa warga bahkan banyak yang berfoto di bentor. Iya, di dalam. Kan dilempar sama pelaku itu. Habis berantem itu sama pelaku, becak motornya itu langsung dilempar masuk ini, sungai ini. Tadi sempat masuk ke dalam itu? Iya, masuk itu ke sungai itu. Di situ Bapak? Saya diberitahu sama teman perangkat desa itu ya harus kita dihubungi sama keluarga kakak korban itu bilang, Pak, becake motor adikku nonggek tengah bulak, dadi foto-fotoan ini piye, bahasanya seperti itu. Ya ayo lalu ditengok aja, terus dia harus habis itu kita angkat karena dibikin orang kan ini buat lalu lalang orang ini jalur Ya, jalurnya. nah jadi rame akhirnya buat selfie kita kasihan, terus kita angkat ke rumah kakaknya itu. Kabar soal adanya bentor yang terperosok ke dalam sebuah selokan ini akhirnya sampai ke telinga keluarga pemiliknya. Keluarga pun menanyakan soal keberadaan sang pengendara. Terus habis maghrib itu kakak korban datang ke rumah laporan, Pak, adikku belum ditemukan. Ya digolekin no, sebelum 1x24 jam jangan lapor dulu. Nanti saya tak kepala desa lagi bilang sarannya seperti apa, nanti kita kalau sudah memang nggak ditemukan kita lapor polsek. Ya posisi di sini tengkurap itu, posisi di Boleh Pak sini. naik ke atas dulu Pak? Ya di sini. Oh, ada di dalam. Iya di dalam parit ini, di dalam parit ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti Iya. nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya Iya, ada di sebelah mana? di sebelah utara sini, sana selatan sini utara. Jadi kepalanya tengkurap gini, masuk dalam. Sampai akhirnya identitas pria yang tewas di dalam selokan Bulak Boro pun terungkap. Korban bernama Wagiman. Pria berusia 56 tahun ini merupakan warga Kabupaten Malang. Namun sehari-hari Wagiman yang berprofesi sebagai pemulung ini tinggal di rumah sang kakak di Dusun Mintoragan, Desa Boro,
Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Polisi bergerak cepat. Tim identifikasi Polres Blitar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat itu, polisi langsung meminta keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian. Dari hasil kita mengecek secara visum et repertum dan juga otopsi, penyebab kematian korban ini adalah karena adanya kekerasan benda tumpul di leher yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan jantung atau dalam bahasa medisnya adalah vagal refleks akibat cekikan korban. Namun tentunya hal ini bisa terjadi karena ada semacam perlukaan di dalam tubuh korban, yaitu di kepalanya, yang dimana di kepalanya terdapat 2 pukulan dengan menggunakan barang berupa linggis. Kerja keras polisi terbayar. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku pembunuh Wagiman tertangkap. Pada saat kita akan melakukan kegiatan penyelidikan berupa metode undercover, surveillance, dan patroli cyber, ternyata kami mencoba mengecek di rumahnya tersangka tersebut, ternyata dia tidak ada berada di tempatnya. Sehingga kami duga bahwa dia mencoba melarikan diri. Saat itu kami mencoba mencari tahu keberadaannya, sehingga dapat kami temukan keberadaan tersangka itu ada di daerah Malang. Lalu siapa pelaku dan apa motifnya sehingga tega menghabisi nyawa Wagiman?